ada 7 bab yang kami bahas. Yang pertama itu bagi kehidupan manusia. Setelah itu baru Allah yang ada tersebut betul-betul berperan di dalam kehidupan sehari-hari manusia, dalam kehidupan sehari-hari saya dan nanti peserta Emmaus. Oleh karena itu mereka akan belajar Allah yang seperti apa nanti berperan dalam kehidupan sehari-hari ini. Allah tidak hanya berperan dalam hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh pikiran kita, tetapi betul-betul menyentuh pengalaman hidup kita secara pribadi. Lalu kemudian baru kita mengarah ke Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan Tuhan Yesus Kristus di sini akan dibahas di dalam materi itu, di dalam buku, sehingga betul-betul karena memang iman kita secara Kristen kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Allah yang berperan dalam kehidupan sehari-hari itu mewujud di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah kehidupan Tuhan Yesus Kristus secara umum, baru nanti akan beralih kepada ke sisi kehidupan Tuhan Yesus yang sangat penting, yaitu kematiannya. Sini bab yang keempat. Karena kematiannya di sini adalah proses yang sangat penting sekali di dalam kehidupan Tuhan Yesus dan sangat menentukan bagi iman Kristen. Setelah itu baru nanti ada kebangkitan. Jadi sisi kebangkitan Tuhan Yesus perlu dibahas tersendiri karena memang ya tanpa kebangkitan kematian Tuhan Yesus akan sia-sia. Nah, oleh karena itu makna dari kebangkitan ini perlu dibahas secara khusus. Setelah itu baru nanti yang keenam tentang Roh Kudus. Ya, karena memang iman Kristen tetap berpegang pada Allah Tritunggal, apa Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus perlu mendapat pemahaman tersendiri, dan yang terakhir nanti babnya adalah bagaimana menjadi orang Kristen. Tuntunan untuk mengikut Allah Tritunggal itu. Ini sangat penting. Nah, di samping buku yang kami terjemahkan ini, kami juga membuat semacam buku yang lebih khusus lagi, spesifik untuk panduan bagi para fasilitator. Karena buku yang dipakai di dalam kelompok tentu berbeda kebutuhannya dengan para fasilitator. Para fasilitator perlu dibekali dengan materi yang lebih lengkap lagi, lebih mendalam, supaya fasilitator betul-betul nanti mendampingi peserta kelompok dengan baik. Terus untuk buku pendamping ini memang sangat penting sekali, sehingga kami membuat buku yang terpisah. Kami khususkan untuk fasilitator bagaimana mendampingi kelompok nanti yang akan dibina. Ini sangat penting sekali, terutama untuk ya mendengar bagaimana mendampingi yang baik itu seperti apa. Ini menjadi buku yang terpisah dengan buku materi yang besar untuk kelompok yang baik. Nah, di sisi lain itu kami sekarang juga sedang mempersiapkan materi atau bahan secara elektronik. Tujuannya apabila ada jemaat yang nanti merasa diri butuh, ingin mengenal proses dari kursus Emmaus itu seperti apa, ini bagi kami perlu kami membuat bahan pelengkap atau penyerta secara elektronik, sehingga jemaat nanti bisa mengetahui proses sebetulnya kursus Emmaus ini seperti apa. Jika ingin mengetahui lebih mendalam, bisa nanti secara elektronik. Nah, di sisi lain, materi secara elektronik ini kami juga berpikir untuk sisi kebermaknaan Emmaus ini bagi orang-orang Kristen secara luas. Nanti bisa jadi orang-orang Kristen dari gereja lain di Indonesia secara khusus bisa tertarik dengan kursus Emmaus, dan dengan melihat dari bahan elektronik ini yang bisa nanti kami posting di YouTube atau kami mendokumentasikannya di DVD yang bisa kami bagi ke gereja-gereja mitra kami, sehingga kursus Emmaus ini tidak hanya dimiliki oleh GKJTU, tetapi kursus Emmaus nanti bisa berkembang meluas dimiliki oleh orang Kristen di Indonesia.